Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang daur hidup hewan. Tema 6, kelas 4 semester genap, tahun pelajaran 2020-2021. Setiap makhluk hidup mengalami siklus atau kita kenal dengan proses kehidupan mulai dari lahir hingga dewasa dan menghasilkan turunan kembali. Yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe agar Melsi Channel berkembang lagi dan lebih bermanfaat. Yuk kita simak slide selanjutnya. Mungkin di antara ketiga gambar di sini sering kita temukan kupu-kupu yang lucu ada di taman, kucing yang ada di sekitar rumah kita, bahkan kita pelihara, dan belalang yang dibuat kita mainan di kala kecil atau dibuat mainan adik-adik semuanya. Pertanyaannya, apakah daur hidup ketiga hewan ini sama? Belalang, kupu-kupu, ataupun kucing. Agar lebih paham, ikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Daur hidup atau kita kenal dengan siklus hidup merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Proses inilah yang kita kenal dengan metamorfosis. Sebetulnya apa metamorfosis itu? Proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Atau kita kenal proses perubahan mulai dari lahir atau bertelur hingga dewasa. Itulah metamorfosis. Daur hidup hewan. Di sini terdiri dari dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Dan daur hidup dengan metamorfosis ini dibagi menjadi dua kembali. Metamorfosis sempurna, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Inilah pokok pembahasan kita hari ini. Yuk kita simak berikutnya. Daur hewan tanpa metamorfosis. Banyak hewan tidak mengalami metamorfosis sempurna. Berikut adalah contoh daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Dikatakan
tanpa metamorfosis. Kenapa? Pahami, ikuti dengan baik. Beberapa contoh hewan berikut adalah daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Ada sapi, kambing, ayam, dan kucing. Lah, kenapa dikatakan hewan tanpa metamorfosis? Berikut contoh. Ada ayam. Ketika telur ayam ini menetas, anak ayam yang kita kenal utuh ini sama persis dengan induknya. Anak ayam hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dan jumlah serta ukuran bulu saja hingga menjadi ayam dewasa. Lah, inilah mengapa hewan ini disebut dengan hewan tanpa metamorfosis. Ciri-cirinya, bentuk anak itu sama persis dengan induknya. Ketika ayam ini menetas, sudah menyerupai induknya. Anak dan induknya hanya dibedakan dengan ukuran tubuhnya. Saya katakan lagi, ketika anak ayam ini menetas, persis sama induknya. Yang membedakan ketika sekian hari tumbuh dan berkembang, ini perubahan tubuhnya dan bulunya nanti yang berubah. Tetapi bentuknya sudah menyerupai induknya. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan. Contoh tahapannya seperti apa yang dikatakan tahapan itu? Yang pertama, telur. Yang kedua, menetas. Atau yang kita kenal anak ayam. Lah, anak ayam yang disebut utuh lah ini sama persis dengan induknya. Inilah yang disebut dengan tahapan pertumbuhannya. Sudah paham ya bagaimana daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Saya ulangi, anak sama persis dengan induknya. Anak dan induknya hanya dibedakan dengan ukuran tubuhnya, tidak mengalami perubahan pada setiap tahapan. Saya yakin sudah paham tentang daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Kita simak slide selanjutnya. Daur hidup hewan dengan metamorfosis. Dikatakan tadi bahwa daur hidup hewan dengan metamorfosis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Apa metamorfosis sempurna dan apa metamorfosis tidak sempurna? Nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Metamorfosis sempurna, bentuk hewan, ini sempurna, saya ulangi, saya pelan. Bentuk hewan atau tubuh mengalami perubahan. Ini kata kunci pada metamorfosis sempurna. Berbeda
pada setiap tahapan pertumbuhan maupun perkembangannya. Kalau metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk tubuh hanya mirip, ya, bentuk tubuh hewan yang mirip atau sama pada setiap tahap hidupnya atau tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Agar lebih paham, yuk simak. Saya beri contoh. Di sini adalah metamorfosis sempurna. Saya beri contoh berupa kupu-kupu. Bagaimana proses daur hidup kupu-kupu di samping. Yang pertama, kupu-kupu siap bertelur akan mencari tanaman untuk meletakkan telurnya. Biasanya kupu-kupu dewasa yang siap bertelur ini akan hinggap di daun. Telurnya itu ditempelkan di bagian ranting, tetapi sebagian besar adalah pada daun. Letaknya tentunya di bagian bawah agar aman. Ini yang nomor 1, simak dengan nomor 1. Ini kupu-kupu sudah siap bertelur. Nomor 2, telur kupu-kupu. Ini telur kupu-kupu sudah menempel pada nomor 2. Berikutnya, jika telur kupu-kupu ini menetas, mengeluarkan ulat. Ulat inilah yang kita kenal dengan sebutan larva. Berikutnya, larva atau yang dikenal dengan ulat berubah menjadi kepompong. Pompong inilah yang kita kenal dengan istilah pupa. Yang terakhir, pupa atau kepompong yang nomor 5 menetas menjadi kupu-kupu kembali. Lah, inilah yang membedakan metamorfosis sempurna. Tahapan inilah yang dikatakan sempurna. Biasanya pada metamorfosis sempurna ini terdiri dari 4 tahapan. Keempat tahapan itu adalah yang pertama ada telur, ulat atau yang dikenal dengan larva. Yang ketiga adalah pupa. Baru setelah menetas menjadi kupu-kupu. Ulangi, telur, larva, pupa, kupu-kupu. Kita paham ya tentang metamorfosis sempurna. Kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana? Yang pertama, ini contoh belalang. Belalang dewasa siap bertelur. Nomor 1, biasanya juga telur dari belalang ini diletakkan di bagian daun. Juga banyak kita temukan kalau belalang itu di bagian rumput. Nomor 2, telur belalang. Yang ketiga, ini ketika menetas dari telur ini, kalau masih usia muda,
kita kenal dengan nimfa, tetapi masih namanya nimfa tak bersayap. Terakhir adalah nimfa bersayap. Terus, berapakah tahapan dari metamorfosis tidak sempurna ini? Terdiri dari 3 tahapan. Tahapannya terdiri apa saja? Yang pertama adalah telur, kedua adalah nimfa tak bersayap, yang keempat adalah nimfa bersayap atau sudah kita kenal dengan belalang dewasa. Nah, inilah perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kupu-kupu ini mengalami perubahan setiap tahap tumbuh kembangnya. Sedangkan tidak semua tahap tumbuh kembang belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Saya yakin sudah paham anak-anakku semuanya, adik-adik semuanya. Terima kasih. Berjumpa lagi di video pelajaran selanjutnya, tentunya di Melsi Channel. Kita hari dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.